Jangan sampai adanya pandemi mematikan usaha lokal karena tak diimbangi dengan inovasi internet dan sebagainya. Semoga saja masuknya teknologi 5G menjadi langkah awal negara ini bisa masuk sebagai Johnny Plate dan Telkomsel bakal rilis 5G perdana di kota Solo. Simak alasannya. Ditulis oleh Niha Alif dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. 27 Mei merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa ini, di mana jaringan super canggih 5G pertama kali diluncurkan di Indonesia. Tentu saja operator seluler pertama yang memfasilitasi adalah Telkomsel yang jaringannya sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya sudah pasti mencicipi kecanggihan 5G untuk pertama kali. Di samping itu ada kota Solo yang akan menjadi salah satu tempat peresmian pertama. Kenapa kota ini begitu ikonik sehingga dipilih Johnny Plate? Sebelumnya diberitakan bahwa baru-baru ini Telkomsel telah memperoleh hasil uji layak operasi atau ULO dari Kominfo di bawah Johnny Plate sehingga sudah bisa meluncurkan layanan 5G di Indonesia. Dilansir dari detik.com, Direktur Utama Telkomsel Setianto Hantoro mengatakan, jika sudah dinyatakan lulus tahap ULO, rencananya layanan 5G Telkomsel akan dilakukan secara terbatas dahulu, seperti yang terjadi pada teknologi 3G dan 4G pada tahap awal. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kominfo 2020-2024, terungkap rencana pemerintah menggelar 5G di 13 wilayah. Pada poin 5 dari Permen Kominfo tersebut dicantumkan tahap awal implementasi 5G sebagai berikut. Fasilitas dan pendampingan penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 6 ibu kota di Pulau Jawa, 5 destinasi wisata super prioritas, ibu kota negara, dan 1 industri manufaktur pada tahap awal implementasi 5G. Kominfo mengatakan pemilihan 6 ibu kota provinsi di Pulau Jawa sebagai pilot project pada tahap awal implementasi 5G adalah karena 6 lokasi tersebut dianggap visible, baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur. Sementara itu, Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Indonesia yang melakukan uji layak operasi atau ULO 5G. Setelah dinyatakan lulus, Telkomsel bisa menggelar layanan 5G secara komersial kepada para penggunanya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan Telkomsel menggelar layanan 5G ini memanfaatkan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk data plan dan pita frekuensi radio 1800 MHz untuk kontrol panel. Telkomsel pada tahap awal merencanakan melakukan launching di 6 lokasi residensial di Jakarta, yaitu Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Selain itu, Telkomsel juga akan menggelar 5G di 9 kota besar Indonesia. Kota tersebut adalah Medan, Batam, Bandung, 2 lokasi di Telkom University dan ITB, Balikpapan, Solo, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Karena besok adalah peluncuran perdana jaringan 5G di kota Solo, berikut beberapa alasan yang memungkinkan kenapa kota Solo dipilih pertama kali. Pertama, kota Solo itu tidak hanya kota kelahiran Presiden Jokowi, tetapi kota Solo juga adalah kota pertama PON. Kedua, kota Solo juga adalah kota keraton. Ketiga, kota Solo adalah kota budaya. Keempat, kota Solo para milenial. Dari semua alasan tersebut, akhirnya kita tahu kenapa kota Solo dipilih sebagai salah satu tempat perintis 5G. Harusnya kabar bahagia ini bisa menambah semangat bangsa yang akhir-akhir ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Lahirnya jaringan 5G diharapkan bisa menjadi bekal agar kita bisa lebih produktif lagi. Mendikbud sendiri mengatakan saat pandemi, teknologi internet sangat dibutuhkan. Program Muhajir mengenai pembelajaran online yang dulu hanya sedikit bisa diaplikasikan. Saat ini malah digenjot hingga hampir 100%. Tentunya ada hikmah di balik musibah. Inilah peran Johnny Plate sebagai Menkominfo yang sangat diharapkan bisa memacu internet. Berbekal jaringan 5G diharapkan lebih banyak startup baru yang muncul dengan kemudahan aplikasi dan kecepatan akses internet, termasuk mengembangkan lebih banyak lagi media online marketing untuk berbagai produk asli negeri ini. Jangan sampai adanya pandemi mematikan usaha lokal karena tak diimbangi dengan inovasi internet dan sebagainya. Semoga saja masuknya teknologi 5G menjadi langkah awal negara ini bisa masuk sebagai salah satu negara maju di kemudian hari. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Tes wawasan kebangsaan bisa dijadikan cara untuk menyaring para radikalis macam pengikut Felix Xiao dan pendukung Anies Baswedan lainnya. Penceramah di tempat ibadah harus tersertifikasi. Sedap, Gus Yakut bakal sertifikasi penceramah pakai TWK, Kadrun, Pani. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com.
Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Gus Yakut ini adalah sosok yang fenomenal. Dia ini adalah menteri semua agama. Dia mau melakukan sertifikasi penceramah lewat tes wawasan kebangsaan. Pemberitaannya dituliskan oleh Binti Mufarida dari Sindo News pada tanggal 1 Juni 2021 menuliskan hal tersebut. Jadi ini bukan hoax. Yakut Khalil Qaumas menegaskan dalam rangka moderasi atau bermoderator, dai dan penceramah harus disertifikasi wawasan kebangsaan. Dia mengatakan bahwa sertifikasi ini terkait dengan uji kompetensi penceramah. Kita tahu bahwa sekarang Indonesia disusupi paham radikalisme. Paham yang mengajarkan bahwa cinta tanah air itu nggak ada dalilnya. Felix Xiao yang sempat bicara itu. Dedengkot ormas yang sudah dibubarkan karena anti Pancasila yakni HTI, pernah mencuitkan bahwa bela negara ini tidak ada dalilnya. Ini adalah sebuah statement yang sudah lama ada di negara kita. Mereka tinggal di negara ini, makan dari tanah air Indonesia. Hidup enak di sini, mendapatkan KTP di sini. Tapi ternyata isinya kebencian dan mencoba untuk membuat Pancasila jadi semacam pemahaman kafir. Keberadaan Gus Yakut ini bagai embun segar di NKRI, sekaligus bagai angin gurun bagi para kadrun seperti Novel Baswedan yang gagal tes wawasan kebangsaan. Dan juga temannya Felix Xiao yang pernah diundang berceramah di Balai Kota saat Anies memimpin. Dari fakta ini, kita tahu bahwa radikalisme ini sudah berakar di Balai Kota dan KPK. Makanya, gak heran jika ada 75 kadal guru yang gagal tes wawasan kebangsaan. Gus Yakut mengatakan dalam melakukan moderasi beragama, ada bimbingan yang harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para dai dengan menggandeng peran ormas Islam dan lembaga dakwah. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para dai juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024. Para dai yang sudah mengikuti BIMTEK akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan para dai yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk mensyiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat, ungkap Yakut dalam rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8. Gus Yakut ini adalah sosok yang benar-benar memahami betul keadaan bangsa ini yang sedang sakit dan dimabuk agama. Kalau dimabuk cinta membuat kita jadi waras, tapi kalau dimabuk agama membuat kita jadi gila. Saya nggak bicara hanya dalam agama tertentu, semua agama memang begitu. Sebagai contoh saja agama Kristen. Saya sengaja ambil contoh Kristen karena saya agama Kristen. Di agama Kristen ada saja pendeta-pendeta radikal yang nggak jelas yang dulu keluar-keluar dalam nama Tuhan Yesus. Minta badai pandemi diam dan tenanglah. Tapi ternyata makin mengganas. Inilah akibatnya dari tidak pahamnya pendeta dengan ilmu pengetahuan dan integrasi dengan berbagai bidang. Diharapkan dengan tes wawasan kebangsaan, para pembicara baik dari berbagai agama, seperti agamanya Felix Xiao sampai agamanya pendeta tukang usir copet, bikin mereka nggak ada panggung. Saya berharap apa yang dijadikan wacana oleh Gus Yakut di dalam rapat Komisi 8 DPR RI ini bisa berjalan dengan baik. Jadi nggak ada tuh orang yang keluar-keluar untuk mengharamkan nyanyi Indonesia Raya. Gak ada orang-orang yang berkuar di atas mimbar usir kopet tapi ternyata malah jadi klaster seminari. Sehingga negara ini bisa hidup dengan baik. Menghadapkan agama dengan ilmu pengetahuan adalah hal tertolol yang dilakukan. Ada lagi yang mengatakan TWK adalah cara untuk membungkam para koruptor terbaik. Sungguh dungu. Ngomong-ngomong, mana suara ratusan pegawai KPK yang lolos tes minta pelantikan ditunda? Munafik juga kalian ya? Ternyata dilantik juga karena takut kena sanksi. Ya kenapa nggak mundur kalau berani? Berani karena benar kan? Agamamu apa sih? Yang Kristen juga kalau gagal tes, ya terima saja, artinya bodoh. Maka, tes wawasan kebangsaan bisa dijadikan cara untuk menyaring para radikalis macam pengikut Felix Xiao dan pendukung Anies Baswedan lainnya. Penceramah di tempat ibadah harus tersertifikasi. Kalau mau dikata, apa yang dilakukan Gus Yakut sesuai dengan aturan agama. Jelas, begitulah jelas-jelas.